semuanya. Ya, saudara, siapa yang mendengarkan akan firman Tuhan hari Selasa lalu? Ibu Nani berkata tentang kita harus berjaga-jaga, betul? Saya mau bacakan sekali lagi dalam Nahum 2 ayat 1 sampai 2. Nahum 2 ayat 1 sampai 2. Semuanya pasti mencatat ya. Kita harus terus sekali dan renungkan itu siang dan malam, karena saat kita mendengar firman, itu kita paling menerimanya itu hanya beberapa persen, saudara. Dan itu harus terus diulang. Kita pelajari lagi, gali lagi apa yang Tuhan mau dalam kita harus berjaga-jaga ini. Ya, saya bacakan. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Waktu kemarin Bu Nani berkata, carang itu adalah tempat untuk mengeluarkan buah. Ya, pohon itu selalu ada di carang. Kebanyakan pohon di carang, saudara. Dan di sini dikatakan perusak itu telah merusakkan carangnya. Tujuannya apa? Supaya pohon itu tidak berbuah. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai yang namanya buah-buah roh, betul? Buah-buah roh itu harus terus berbuah, apalagi di hari-hari seperti ini. Yang namanya kasih, sukacita, semuanya itu harus terus berbuah. Apapun keadaanmu, apapun musim dalam hidupmu, itu harus berbuah. Nah, ini sekarang yang sedang dirusak atau banyak dirusak oleh si jahat itu ya ini. Carang-carang kita mulai dipotong supaya apa? Supaya orang Kristen tidak bisa mengeluarkan buah-buah roh, tidak bisa mengeluarkan kasih, tidak bisa mengeluarkan sukacita, nggak ada damai sejahtera, yang ada khawatir terus, nggak sabar, cepat marah kita ini. Nah, buah-buah ini seringkali hilang. Hari-hari ini kita mau coba jangan sampai perusak-perusak ini menghambat apa yang harus kita kerjakan atau buah-buah yang harus kita keluarkan dari hidup kita. Kita harus terus berjaga-jaga. Nah, saudara, salah satu buah roh yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan. Saudara, hari ini sangat susah mencari pekerja atau pegawai yang setia. Betul nggak, saudara? Yang namanya pembantu rumah tangga, ya saudara. Kalau zaman dulu itu saya tahunya pembantu rumah tangga itu bisa sampai puluhan tahun, dari anaknya masih kecil sampai anaknya beranjak dewasa, bahkan sampai nikah, pembantunya masih sama, saudara. Betul? Tapi kalau sekarang mau bertahan 1 tahun aja, susahnya minta ampun. Tiap kali belum sampai lebaran, sudah ganti lagi mantu. Aduh, yang alasannya macam-macam. Susah, saudara, hari-hari ini untuk mencari orang yang setia. Nah, saya mau ajak kita baca, memang itu sedikit banget yang namanya orang yang setia. Dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang baik hati banyak, saudara. Orangnya kelihatannya baik di luar, tapi tentang kesetiaan belum tentu, saudara. Hari-hari ini kita banyak melihat keluarga demi keluarga yang gampang banget untuk berkata, ayo kita pisah, kita cerai. Itu banyak banget, saudara. Dan ini harusnya adalah buah kesetiaan yang harus kita hasilkan hari-hari ini. Jangan sampai dunia ini membuat gak setia itu biasa. Menyeret kita dalam paradigma cerai biasa. Kalau zaman dulu yang namanya cerai itu tabu banget orang menjaga. Tapi kalau sekarang
Orang berkata cerai itu gampang banget, saudara. Nah, ini yang harus kita jaga hari-hari ini. Ayo, biar kesetiaan itu harus kita jaga. Dari awal tadi lagu sampai terakhir, temanya adalah apa? Tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan itu mempunyai kasih yang setia, agape. Kasih yang tidak pernah mengharapkan balasan. Kalau yang namanya manusia di dunia ini, kalau mengasihi pasti mengharapkan balasan. Aku sudah setia loh kepadamu, aku juga mengharapkan kesetiaan. Tapi kalau Tuhan, enggak saudara, kita mau belajar dari Tuhan. Itu adalah guru dari segala guru saudara. Kalau kita melihat manusia banyak yang gagal. Tapi kita mau belajar, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak pernah yang namanya tidak setia. Dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan setia. Walaupun kita seringkali menyakiti hatinya, kita tidak mentaati firman-Nya, tapi Dia tetap Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, tentang kesetiaan ini saya mau ajak kita belajar dari yang namanya Rut. Ya, Rut dan Naomi. Saudara, sekilas saja saya mau katakan dalam bahasa sehari-hari, waktu itu adalah Naomi mempunyai dua orang menantu yang namanya Orpa dan Rut. Dan waktu itu Naomi pergi ke Moab karena waktu itu di Israel sedang ada kelaparan. Dan dia punya dua orang putra yang akhirnya saat di Moab mereka mengambil Orpa dan Rut sebagai istrinya, istri anaknya ini. Dan singkat cerita anaknya meninggal, dua-duanya meninggal. Elimelech suami dari Naomi pun sudah meninggal. Jadi yang ada tinggal siapa? Naomi dan Rut dan Orpa. Ini adalah menantu perempuan dan yang mertua perempuan dan menantu perempuan, saudara. Saudara, kita sudah sering mendengar, seringkali kebanyakan yang namanya mertua perempuan dan menantu perempuan itu sangat akur, saudara. Betul? Cocok banget biasanya. Betul nggak? Enggak ya. Kebalikannya ya, banyakannya. Yang namanya menantu perempuan dan mertua perempuan ini sebenarnya seringkali adalah bertolak belakang. Gitu. Tapi ini kejadiannya seperti ini saudara, Rut dan Naomi. Saat anaknya sudah meninggal semuanya. Dan waktu itu Naomi berkata kepada dua menantunya ini, udahlah kamu nggak ada yang bisa kamu harapkan dari aku. Kalau zaman dulu kan kalau masih punya anak laki-laki lagi tuh, itu kan masih dikasih lagi ke menantu yang istilahnya yang suaminya yang sudah meninggal. Tapi ini Naomi sudah tua. Dia berkata, aku ini nggak mungkin punya anak lagi. Kamu nunggu apa dari aku? Udah nggak ada yang bisa diharapkan dari seorang Naomi. Dan akhirnya dia berkata kepada Rut, kepada Orpa, udahlah kamu pulang aja. Saya ini mau kembali ke Israel. Saya mau kembali ke tanah leluhur saya. Kamu kan orang Moab, kamu kan orang sini. Udah kamu banyak keluarga di sini. Kamu tinggal di sini ajalah, kamu lebih enak. Kamu mungkin bisa nanti nikah lagi dengan orang Moab dan lain sebagainya. Masa depan kamu lebih baik. Karena kalau kamu tak bawa ikut ke Israel, bangsa Israel tuh gak suka sama orang Moab. Mereka pasti mencarinya, kalau zaman dulu, bangsa Israel harus nikah dengan orang Israel. Gitu. Kalau mereka melihat kedatangan kamu, nggak akan mau lah. Udah, kamu lebih baik tinggal di sini. Gitu. Nah, kita mau baca ya, bareng-bareng ya. Saat itu apa yang menjadi jawab dari Rut? Rut 1 ayat 16 dan 17. Rut 1 ayat 16 dan 17. Sebelumnya Orpa walaupun berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi akhirnya dia mencium Naomi dan oke, aku akan tinggal di sini aja.
Tetapi saat Rut melihat reaksi Orpa dan dia kembali ditanya oleh Naomi, ini yang menjadi jawabannya. Saya bacakan saudara. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini adalah perkataan seorang menantu perempuan yang istilahnya suaminya sudah enggak ada. Dia harus tinggal bersama dengan mertua perempuan. Dan dia tetap berkomitmen. Saat dia waktu itu punya kesempatan, dan gak dosa saudara, karena Naomi sudah berkata, kamu tinggal aja, keinginan Naomi seperti itu. Tapi dia tetap berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah saudara, kesetiaan yang seperti ini tuh, Tuhan sangat suka. Tadi dikatakan orang baik hati itu banyak. Tapi orang yang setia, di manakah aku dapat menemukannya? Saat Tuhan melihat komitmen dari seorang Rut terhadap Naomi, apakah Tuhan akan menutup mata saudara? Enggak. Saya mau perkatakan, upah kesetiaan adalah terbukanya jalan, kesempatan demi kesempatan yang ada di depanmu. Saat engkau setia, ada pintu yang terbuka. Saat engkau yang setia, walaupun seolah-olah semua pintu tertutup, akan ada yang terbuka. Saudara, seorang bos aja yang ada di dunia, saat dia mempunyai yang namanya karyawan yang setia, itu hatinya akan berbeda dengan bos yang mempunyai, misalnya ada 2 karyawan, 1 karyawan yang setia, 1 lagi karyawan yang pintar, tapi ngeyelan tuh saudara. Saudara kira-kira kalau menjadi bosnya, memang kita perlu kepintarannya orang ini perlu. Tapi yang satunya setia, kira-kira saudara akan mempunyai kasih terhadap yang mana saudara? Yang setia. Ya, waktu itu kita Ibu Nani di sini punya seorang karyawan yang sangat setia, sopir yang sangat setia. Dari Sofi kecil sampai sekarang pun masih mengabdi kepada keluarga kami. Bu Nani mungkin pernah cerita, saudara pernah di sini dikatakan waktu dia sedang doa, tiba-tiba disuruh ngasih sesuatu kepada karyawan yang setia ini. Upah kesetiaan, diberikan sesuatu. Gak pernah minta, gak pernah ngomong, gak banyak ngomong saudara, karyawan kita yang satu ini. Tiba-tiba Bu Nani waktu doa diomongin, kamu kasih sesuatu. Dan waktu ditanyain, kamu tuh lagi perlu apa sih? Ini aku mau memberikan upah kesetiaan kamu, karena kamu sudah mengabdi. Dan waktu itu dikasih motor saudara, pengen motor, akhirnya dikasih saudara. Nah, ada yang namanya upah kesetiaan. Rut saat mengikuti Naomi kembali ke Israel. Dan waktu itu Naomi gak punya apa-apa saudara. Tapi yang namanya kasih. Dia melihat, Naomi melihat, aduh Rut ini benar-benar mengabdi dalam hidupku. Akhirnya dia berusaha apa? Buah kesetiaan adalah tempat perlindungan. Dalam Rut 3 ayat 1. Rut 3 ayat 1, saya bacakan. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia.
Saat seorang yang mempunyai pengikut yang setia aja, dia bisa mempunyai hati untuk memberikan apa? Tempat perlindungan kepada orang yang setia ini. Saudara, orang tua saya punya karyawan yang sangat setia. Di tokonya ada 2 orang karyawan yang awet banget saudara. Dari dulu, dari saya kecil, sampai dianya juga masih kecil saudara. Sampai sekarang masih aja di sana. Dan karyawan ini kan selalu mempunyai kebutuhan saat anaknya mau sekolah dan lain sebagainya. Dan tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Dia selalu cerita ke orang tua saya, ini anak saya mau sekolah dari SMA mau ke universitas, biayanya cukup besar. Tapi orang tua saya akan melihat, karyawan ini adalah karyawan yang setia. Akhirnya apa? Disekolahin saudara. Ya. Ada tempat perlindungan. Walaupun mungkin gajinya kalau dihitung-hitung nggak cukup untuk nyekolahin anaknya. Tapi saat engkau setia kepada pekerjaanmu, kau setia dengan apa yang kau lakukan, Tuhanmu itu akan memberikan tempat perlindungan, mencukupkan semua kebutuhanku. Di lagu dia dikatakan, Bapa engkau yang setia, engkau yang mencukupkan semua keperluanku. Saudara, Tuhan yang di dunia aja ngerti hal yang seperti ini, apalagi Tuhan kita yang di surga. Mari hari-hari ini, mungkin engkau melihat banyak pintu yang tertutup di depanmu. Bahkan saat engkau berusaha untuk setia dengan Tuhan, Tuhan kayaknya mana ya? Kita mengharapkan balasan istilahnya. Aku udah setia kok, masih aja pintu tertutup. Tunggu saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Semua akan indah pada waktunya. Kemarin ada seorang anak muda di tempat ini, papa mamanya juga ada di tempat ini. Keluarga ini adalah keluarga yang sederhana saudara. Tapi saya selalu melihat orang tuanya, terutama mamanya ini, saya melihat dalam segala kekurangan, dalam segala hal yang menjepit akan keluarganya istilahnya. Gak punya uang lah, yang nanti tiba-tiba gentengnya bocor lah, dan apa lain sebagainya gak bisa. Tapi perkataan yang keluar dari mulutnya, dia kesaksian, tapi selalu ngomong Tuhan itu baik. Belum ada pertolongan, tetap ngomong mengucap syukur. Aku percaya kok, pasti ini ada rencana yang indah di balik semuanya ini. Selalu perkataan yang positif, mengucapkan syukur. Dia tetap setia seperti Ayub, tidak mau mengutuki Tuhannya. Memperkatakan hal yang baik, semua yang baik. Saudara, dia punya anak yang sangat pintar, dulu sekolah di Terbang. Ya, sekolah di Terbang, dia dapat waktu mau kuliah, aduh kok aku kuliah di mana ya kok ya? Biaya nggak punya, coba kamu minta beasiswa lah. Kamu kan anaknya kan pintar. Ya, dia mendaftarkan waktu itu di Universitas di Undip di Semarang, keterima saudara, dapat beasiswa. Wah, mamanya langsung cerita lagi, puji Tuhan, anak saya keterima di sekolah ini. Ya, setelah itu mereka udah selesai nih, udah selesai sekolahnya, lagi magang di sebuah perusahaan, bagus banget. Terus waktu kemarinnya, anak ini punya kerinduan, aduh, aku nih ada ada kesempatan untuk beasiswa di luar negeri. Waktu doa dengan Bu Nani, dia berkata, coba kamu masuk berdoa di kamu mendaftarkan beasiswa karena pilihannya ada 2. Dia harus kerja di luar pulau atau sekolah beasiswa di luar, mendapatkan beasiswa di luar negeri. Waktu berdoa, dapatnya apa? Coba kamu beasiswa di luar negeri. Dan kemarin dia SMS WA ke saya, kok puji Tuhan, aku keterima beasiswa di luar negeri, di Eropa saudara. Dan dia berkata, wow puji Tuhan, kapan kamu berangkat? Bulan Februari. Sudah offline? Sudah, saudara.
buah kesetiaan dari orang tuanya yang gak pernah menggerutu. Tetap setia, berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Mamanya langsung WA ke saya. Freddy, puji Tuhan, anak saya keterima beasiswa. Saudara, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Saat kita melakukan semuanya dengan setia, dan buah kesetiaan itu terus kita hasilkan, percayalah, ada tempat perlindungan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Hari depan kita gak ada yang tahu, tapi satu, kalau kita setia kepada Tuhan, tempat perlindungan itu Tuhan sediakan untuk setiap kita. Amin. Menentukan. Ya. Saudara memilih yang baik atau milih yang jelek? Mau milih setia atau tidak? Itu pilihan. Dan pilihan itu sangat menentukan antara Rut dan Orpa. Pilihan itu sangat menentukan. Ya. Rut memilih ikut Naomi dengan seluruh konsekuensinya. Orpa memilih pulang dengan seluruh konsekuensinya. Jadi sekali lagi kita harus belajar pilih yang Tuhan mau. Karena ujungnya itu pasti baik. Tapi kalau kita memilih salah, ujungnya ya tidak benar gitu. Saya mendengar satu khotbah. Saya belum pernah baca sendiri ya. Di situ diterangkan bahwa pilihan yang benar ya dapat upah. Pilihan yang salah juga terima upahnya. Rut itu karena dia setia kepada Tuhan dapat upahnya. Apa upahnya? Keturunannya menjadi raja Daud. Keturunannya Daud melahirkan Yesus Kristus. Jadi turunannya baik. Jadi orang yang setia turunannya itu akan diberkati. Ya. Kalau yang pilihannya salah itu di situ saya dengar satu khotbah, saya lupa khotbahnya siapa. Di situ diterangkan begini. Rut dan Orpa ini dua-duanya anak pejabat Moab, Raja Moab lah. Ya. Saya tidak jelas apakah Rut sama Naomi itu kakak adik, ya tidak jelas. Tapi dua-duanya ini keturunan raja-raja di Moab. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Orpa ini menikah lagi. Dan ujung-ujungnya keturunan Orpa ini itu Goliat. Ya. Kebenarannya saya tidak tahu, cuman saya pernah mendengar khotbah itu. Saya bilang, oh iya tah gitu ya. Keturunannya Goliat. Dan kita semua udah tahu kan ujungnya Goliat itu akhirnya dikalahkan sama Daud. Gitu. Nah, jadi kita tahu pilihan itu sangat menentukan. Saya berdoa, saudara, pilihlah yang baik yang ada dalam rencana Tuhan. Itu pasti akan membuahkan yang baik. Anak yang diceritakan sama Freddy ini saat dia ketemu saya, dia ngomong gini, Oma, ada 3 tawaran yang diberikan kepada saya. 1 scholarship di luar negeri, yang 1 ada bos di luar Jawa yang akan hire saya, gajinya lumayan. 1 lagi saya harus kerja, begitu lulus saya sudah di hire lagi. Nah, saya bilang begini, kalau kamu milih mana? Saya bilang, saya mau cari apa yang Tuhan mau. Nah, saya bilang bagus sekali ini anak. Sedangkan secara ekonomi itu dia adalah dapat dikatakan harapan orang tuanya untuk dia bisa kerja dan membiayai dan menunjang orang tuanya
membiayai adik-adiknya segala. Ini suatu dilema buat seorang anak. Ya. Tapi dia memilih yang tepat. Dia bilang, saya mau cari kehendak Tuhan. Maunya Tuhan apa, aku akan jalani. Sekalipun kebutuhan terlalu banyak. Kalau dipikir-pikir, apa saya kerja dulu atau bagaimana. Nah, suatu saat saya teringat dia waktu mau lulus SMA, Tuhan itu janjikan dia sekolah di luar negeri. Ternyata kan akhirnya dia masuk di UDIP. Saya bilang, kamu sekolah dulu aja di sini, nanti baru sekolah di luar negeri. Pokoknya janji Tuhan akan tergenapkan dalam hidupmu. Udah, pokoknya lakukan bagian kamu. Nah, kemarin waktu dia diterima di luar negeri, dia ngomong, Oma, saya merasakan janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Dulu waktu saya mau sekolah, dapat janji sekolah dulu di sini, nanti sekolah di luar negeri. Ternyata sekarang digenapi. Jadi pilihan itu sangat menentukan masa depan kita. Pilihan yang selalu mencari kehendak Tuhan. Kenapa Ruth berani mengambil keputusan memilih? Karena dia percaya kepada Allahnya Naomi, bukan percaya kepada Naominya. Percayalah kepada Allahnya Naomi. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan yang sudah mati buat saudara dan saya. Dan saya percaya pilihan yang tepat akan membuat masa depanmu luar biasa. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau bekerja dalam hidup kami saat ini. Untuk kami mengerti Tuhan. Pimpin kami sampai mempunyai pilihan yang tepat. Karena pilihan yang tepat akan menentukan masa depan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Buat kami tidak memilih yang salah. Sehingga kami boleh memilih sesuatu yang berkenan di hatimu. Sehingga apa yang kami lakukan upahnya adalah luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, tetap kami menjadi pendoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa saat ini, apapun yang Kau izinkan terjadi buat bangsa kami, ingat Tuhan, ingatkan bangsa kami. Bangsa yang besar, bangsa yang dimana anak-anak-Mu banyak berdiam di bangsa ini. Dimanapun juga mereka berada, kami mohon ingatkan akan kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami bangsa Indonesia. Kami mohon anugerah-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Tilik bangsa kami, buat lawatan, buat tuayan Tuhan terjadi di bangsa kami. Apapun yang saat ini terjadi, pandemi yang berkepanjangan, tapi kami minta kepadamu tetap Engkau melihat dan membuat sesuatu jalan keluar buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Kau topang terus Tuhan sampai garis akhir, sehingga apa yang direncanakan buat bangsa ini adalah semua membawa kebaikan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami tetap berdoa. Engkaulah yang akan menjaga keadaan bangsa dan negara kami. Engkaulah yang akan menjaga apapun yang harus terjadi. Malapetaka apapun yang harus terjadi. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Supaya semua Kau buat minimal. Semua Kau buat minimal. Banyak perkara yang kami dengar apa yang bakal terjadi. Musibah-musibah apapun. Kami minta Tuhan, Engkau berdaulat atas semua musibah.
Engkau berdaulat atas semuanya. Engkau sanggup mengatur di dalam segala perkara. Kami percaya Engkau tetap berdaulat atas bangsa kami dan negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripadamu turun atas kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, biar kami hidup di dalam pengurapan yang daripadamu. Dan biarlah mata kami, telinga kami, bibir mulut kami Tuhan, tetap senada dengan Engkau. Biarlah hasratmu menjadi hasrat kami. Biarlah hati kami terus melekat kepadamu dan tidak melekat kepada barang yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua roh ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Karena kami percaya hari ini kami mau berjalan bersama Engkau, kami mau melakukan pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Kami mau menyertakan Engkau Tuhan karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah kaki kami pun berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai kami ini Tuhan sepanjang hari ini kaki kami tidak melenceng ke jalan yang lain. Melainkan Engkau sudah menetapkan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Sepanjang hari ini semua pekerjaan kami persembahkan kepadamu. Ikut campurlah Tuhan dalam pekerjaan ini. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua berkat yang Kau sediakan buat kami hari ini kami terima dengan utuh. Dan dipergunakan untuk kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua saudara.